Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat sore. Terima kasih rekan media. Jadi benar, jadi besok insya Allah setidaknya itu informasi yang saya terima jam 9. Jadi jadwal memang seperti itu, nanti mediasinya kita tunggu hakim mediator. Besok itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung memang diwajibkan untuk hadir. Jadi yang diwajibkan hadir langsung itu adalah pihak prinsipal, bahasanya prinsipal itu ada pihak langsung, dalam hal ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dan tergugat 1 dan tergugat 2. Besok itu akan dipimpin oleh 2 hakim gantian, tapi mungkin 1 yang akan memeriksa dulu. Itu nanti akan ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, atau ada usulan atau dan sebagainya. Itulah fungsi daripada hakim mediator, untuk mendamaikan. Itu aturan, jadi bukan karena keinginan, ya, bukan daripada keinginan dari kedua belah pihak, tapi itu adalah peraturan untuk menjembatani setiap masalah, bukan hanya masalah ini, semua masalah kasus perdata dijembatani atau dimediasikan, bahasanya lebih gampang, agar kedua belah pihak bisa berbicara bagaimana, apakah bisa diselesaikan di luar proses hukum. Itulah makna dan fungsi mediasi. Kita tunggu besok. Yang jelas saya sudah mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani diizinkan untuk hadir di persidangan besok jam 9 atau jam 10. Apakah nanti dikabulkan atau tidak, kan ada sidang lagi nanti, tapi sidang pidana. Jadi sidang pidana itu sesuai jadwal yang saya terima tanggal 24 Juni. Ya, sekitar jam 10 lah ya, karena itu kasus pidana, kan terdakwanya harus dihadirkan di persidangan. Jam 9, mungkin jam 10, anggaplah jam 9 kita hadir semua menunggu kehadiran terdakwa Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani untuk hadir dibawa dari tahanan Pondok Bambu dan Cipinang. Itulah proses hukum untuk update yang terkini. Yang pertama, gugatan Wan Prestasi besok adalah mediasi. Yang kedua, terkait dengan perkara pidana akan dibacakan dakwaannya pada hari Senin. Apa beda sih Bang pemanggilan dengan dipanggil? Sama-sama disuruh datang. Itu gampang kok jawabnya. Sama-sama Ya, disuruh terkadang kan datang. mungkin ada beberapa orang yang pelesetan, oh gue kan dipanggil gitu loh. Sama aja, dipanggil disuruh datang. Intinya sama-sama disuruh datang, akan dimintai keterangan. Perbedaannya, ini harus yang paham supaya semua paham. Kalau penyelidikan, semua yang dipanggil itu namanya dimintai keterangan penyelidikan. Tapi begitu kasusnya naik penyidikan, semua yang dipanggil itu diperiksa sebagai saksi. Itu saja bedanya. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, jadi mereka dimintai keterangan seperti itu. Artinya dari pihak Niki sendiri untuk kesiapan besok. Ya, Niki berharap bisa hadir, makanya kita ajukan permohonan ke pengadilan. Ya, kita tunggulah, karena kan permohonannya juga baru disampaikan. Apakah majelis, ketua pengadilan akan mengabulkan atau akan mengabulkan untuk proses lebih lanjut, nanti kita tunggu. Ini sampai sejauh ini Niki pede dong ya atas bahwa apa yang dilakukan. Ya memang dia nggak melakukan apa-apa kok, nggak ada pemerasan. Dari awal saya bilang tidak pernah ada pemerasan. Dan itu nanti saya akan buktikan. Bukti itu kan bukan sekarang. Nantilah tanggal 24 apa yang terjadi, jawabannya pada sidang tanggal 24. Saya minta rekan-rekan media, saya minta semua yang mendukung Nikita untuk bisa datang atau setidaknya ikut dalam proses hukum tersebut, hadir, atau teman-teman media juga bisa live, atau mungkin bagaimana teknisnya, karena sidangnya terbuka untuk umum, artinya semua bisa meliput proses hukum tersebut. Kita tunggu dong 28. Disitulah kunci permasalahan dan saya akan jawab setelah saya mendengar sendiri tanggal 24 Juni. Setelah saya mendengar sendiri dari pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di situ saya bisa mengambil sikap dan saya akan menjelaskan kepada media sejelas-jelasnya. Tapi tanggal 24. Kalau sekarang saya belum berani memberikan informasi apapun. Aku salah saya.